Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus dan satu-satunya penyelamat tidak hanya mendirikan sebuah komunitas sederhana yang terdiri dari murid-muridnya, tetapi mendirikan gereja sebagai sebuah misteri yang menyelamatkan. Ia sendiri adalah gereja dan gereja adalah di dalam Dia. Misteri Kristus yang menyelamatkan menjadi milik gereja dan tidak dapat dipisahkan dengan Tuhannya. Sungguh, Yesus Kristus melanjutkan kehadirannya dan pekerjaan keselamatan di dalam gereja dan melalui gereja yang adalah tubuhnya. Oleh karenanya, seperti kepala dan anggota-anggota tubuh dalam sebuah tubuh yang hidup, meskipun tidak sama, tapi tidak dapat dipisahkan. Maka demikian juga Kristus dengan gereja tidak dapat dicampur baurkan atau dipisahkan karena merupakan sebuah keseluruhan Kristus. Ketidakterpisahan ini juga dinyatakan di dalam Perjanjian Baru dengan analogi gereja sebagai mempelai Kristus. Oleh deklarasi Dominus Iesus tentang keunikan dan keselamatan bagi semua umat manusia dalam Yesus Kristus dan Gereja Katolik. Rencana Tuhan tetap selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Karl Joseph Wojtyła lahir pada 18 Mei 1920 di Wadowice, Polandia Selatan. Ayahnya yang juga bernama Karol Wojtyła adalah seorang ofisir tentara Kekaisaran Habsburg Austria, dan ibunya bernama Emilia Kasworska, seorang keturunan Lituania yang meninggal dunia pada 13 April 1929. Ketika ia berusia 8 tahun, kakak perempuannya Olga meninggal dunia pada waktu bayi sebelum kelahiran Karol. Dengan demikian, dia tumbuh dan dekat dengan kakaknya Edmund yang lebih tua 14 tahun yang dipanggil Mundek. Nah, pada pertengahan 1938, Karol Wojtyła dan ayah meninggalkan Wadowice dan pindah ke Krakow, di mana dia masuk ke Universitas Jagiellonian sambil belajar filologi dan berbagai bahasa di universitas. Dia menjadi pustakawan sukarela dan juga harus ikut serta dalam wajib militer di Legiun. Dia kembali ke Polandia pada musim panas 1948 dengan tugas pertama pastoral di desa Niekowice, 15 mil dari Krakow. Setibanya di sana, pada musim panen, tindakan pertama yang dilakukannya adalah berlutut dan mencium lantai. Tindakan ini diadaptasi dan kebiasaan Santo Jean-Marie Baptiste Vianney yang berasal dari Prancis, yang kemudian menjadi ciri khasnya ketika menjadi paus. Nah, pada Agustus 1978, Paus Paulus yang ke-6 wafat, sehingga Karol Wojtyła yang saat itu sudah diangkat menjadi seorang kardinal ikut menghadiri konflas paus yang akhirnya memilih Kardinal Albino Luciani, Kardinal Venetia sebagai Paus Yohanes Paulus yang pertama. Namun tidak diduga pada 28 September 1978, hanya 33 hari setelah menjabat, Paus Yohanes Paulus pertama wafat, sehingga Kardinal Wojtyła kembali lagi ke Vatikan untuk menghadiri konklav kedua yang diadakan pada 14 Oktober, 10 hari setelah pemakaman Paus Yohanes Paulus yang pertama. Nah, Kardinal Wojtyła dengan tidak disangka-sangka akhirnya terpilih menjadi paus. Dia kemudian memilih nama Yohanes Paulus II untuk menghormati pendahulunya dan menerima pemilihannya dengan kata-kata, "Dengan ketaatan dalam iman Kristus Tuhanku dan dengan kepercayaan pada Bunda Kristus dan gereja, meskipun dalam kesulitan yang besar, saya menerima." Kardinal Wojtyła menjadi paus yang ke-264 dan menjadi paus yang bukan orang Italia pertama sejak 455 tahun. Dengan usia 58 tahun, dia adalah paus termuda yang dilantik sejak Paus Pius yang ke-9 pada 1846 yang berusia 54 tahun. Nah, Paus Yohanes Paulus II membuat upaya yang cukup signifikan untuk meningkatkan hubungan antara Katolik dan Islam. Pada 6 Mei 2001,
Dengan penuh hormat ia menanggalkan sepatunya masuk ke Masjid Agung Umayyah, sebuah bekas gereja Kristen yang pada masa Kekaisaran Romawi Timur yang didedikasikan untuk Yohanes Pembaptis yang diyakini dimakamkan di situ, di Damaskus, Suriah, dan memberikan khotbah termasuk pernyataan untuk masa waktu ketika Muslim dan Kristen pernah menyinggung satu sama lain. Kita perlu meminta pengampunan dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan pengampunan satu sama lain. Dia mencium Al-Quran di Suriah, sebuah tindakan yang membuatnya terkenal di kalangan Muslim, namun mengganggu banyak umat Katolik. Nah, pada 13 Mei 1981, Yohanes Paulus II hampir tewas ketika ditembak oleh Mehmet Ali Akça, seorang Muslim ekstremis Turki, kala ia memasuki lapangan Santo Petrus untuk bertemu umat. Ali Akça akhirnya dihukum penjara seumur hidup. 2 hari setelah Natal pada 27 Desember 1983, ia menjenguk orang yang telah mencoba membunuhnya di penjara. Keduanya bercakap-cakap dan berbincang-bincang beberapa lama. Setelah pertemuan ini, ia kemudian berkata, "Apa yang kami bicarakan harus merupakan rahasia antara dia dan saya." Ketika berbicara dengannya, saya anggap ia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya. Paus Yohanes Paulus II telah dikatakan berperan besar pada jatuhnya komunisme di Eropa Timur dengan menjadi inspirasi spiritual di balik kejatuhannya dan menjadi katalisator untuk revolusi damai di Polandia. Pada Desember 1989, Yohanes Paulus II bertemu dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev di Vatikan dan keduanya saling mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman. Gorbachev pernah berkata, runtuhnya tirai besi tidak mungkin terjadi tanpa Yohanes Paulus II. Pada saat wafatnya Yohanes Paulus II, Mikhail Gorbachev berkata, kesetiaan Paus Yohanes Paulus II pada pengikutnya adalah contoh yang patut kita tiru. Nah, pada 31 Maret 2005, Yohanes Paulus II mengalami septic shock, sebuah gejala penyebaran infeksi dengan demam tinggi dan tekanan darah turun. Ia mendapat pengawasan medis dan juga menerima sakramen penguatan. Sehingga pada Sabtu 2 April 2005, Yohanes Paulus II mengucapkan kata terakhirnya dalam bahasa Polandia, "Poswoki mi odokshi do domu oksha," yang berarti, "Biarkan aku pergi ke rumah Bapa." Kepada pendampingnya dan mengalami koma sekitar 4 jam kemudian, Paus Yohanes Paulus II meninggal di apartemen pribadinya 46 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-85 tahun. Yohanes Paulus II dibeatifikasi oleh penggantinya Paus Benediktus yang ke-16 pada 1 Mei 2011. Minggu Kerahiman Ilahi dalam Oktav Paskah dan awal bulan Rosario tanggal 10 Mei juga dirayakan di bekas negara-negara komunis seperti Polandia dan beberapa negara Eropa Barat sebagai May Day atau Hari Buruh. Dan Paus Yohanes Paulus II sangat dikenal dalam banyak hal, termasuk kontribusinya dalam keruntuhan komunisme Eropa Timur dengan damai, yang juga terbukti kebenarannya oleh kesaksian bekas Presiden Soviet Gorbachev pada saat wafatnya Yohanes Paulus yang kedua. Semoga kalian berakar dan beralas dalam kasih dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang bukannya membawa damai,
melainkan pertentangan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan puteranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang tiada terukur. Dalam Efesus 3 ayat 18-19 dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Nah, sontak lirik sebuah lagu lama muncul dalam pikiran saya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Sontak lirik sebuah lagu lama muncul dalam pikiran saya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Nah, tak perlu diragukan lagi bahwa kasih setia Tuhan begitu besar dan tidak dapat terukur. Namun, seringkali kita tidak dapat mengenali kasih-Nya kepada kita. Kita tidak dapat merasakan kasih-Nya bagi kita. Mata kita seakan tertutup dan tidak dapat melihat yang sebenarnya. Ketika saya mencoba merenungkan hal ini, saya menemukan bahwa saat itu terjadi biasanya karena saya tidak berserah kepada kehendak dan rencananya. Dengan kata lain, ketika saya mencoba merenungkan hal ini, saya menemukan bahwa saat itu terjadi biasanya karena saya tidak berserah kepada kehendak dan rencananya. Dengan kata lain, ketika saya memaksakan keinginan saya sendiri, saya seolah dibutakan oleh keinginan tersebut sehingga tidak dapat melihat dan mengenali kasih Tuhan bagi saya. Sangat berbeda jika saya mempersembahkan keinginan hati saya kepadanya dan menerima apapun yang Tuhan berikan sebagai jawaban. Saya akan merasa sukacita dan mampu mengucap syukur atas apa yang saya terima. Nah, tidak sulit untuk mengenali kasih-Nya. Yang sulit adalah menyerahkan hidup kita kepadanya, yaitu melepaskan semua keinginan kita, semua mimpi kita, dan menyatukannya dengan rencana dan kehendak Tuhan. Namun jika kita mau, maka rahmat Tuhan akan memampukan kita sehingga kita senantiasa dapat mengenali kasih-Nya. Nah, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengenali kasih Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.